Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Kasih setiamu Tuhan
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gembus dan kecapi. Aku mau membangun fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu keempat setelah Trinitatis hari ini, ayat bulanan bulan Juli, tertulis di Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang janji dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu keempat setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis pada Matius 10 ayat 40 sampai 42. Marilah kita membacanya secara responsoria. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melaksanakannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor Pergurumalua.
Shalom. Mari kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta jemaat 2 Juli 2023. Nama minggu. Hari ini Minggu 2 Juli 2023 adalah minggu keempat setelah Trinitatis dengan topik minggu hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Yang kedua, berita dan pengumuman. Yang pertama, anak lahir. Pada hari Kamis 22 Juni 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Perdamaian Silaban, Ibu Risnauli Ramadhani Borumanik, alamat Kafling Rawabugel, Jalan Famili 5, nomor 88C, wilayah Bethlehem. Marilah kita doakan agar anak tersebut semakin sehat. Yang kedua, pada hari Senin 26 Juni 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak John Heri Siahaan, Ibu Lasni Fitriani Borusibarani, alamat Jalan Swadaya Raya, nomor 62, wilayah Yerusalem, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, pada hari Sabtu 1 Juli 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Valdi Robi Bermadeni Purba, Ibu Dwi Angel Kiti Maria Boru Pardede, alamat Kapling Rawabugel nomor 26, wilayah Bethlehem, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Marilah kita doakan agar anak tersebut tumbuh dewasa dan takut kepada Tuhan. Yang kedua, jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 2 Juli 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat kita, yaitu keluarga Bapak Yeyen Mator Sihombing, Ibu Hot Mauli Borunababan, alamat Jalan Perintis 2 nomor 24, wilayah Sion. Pindah dari HKBP Bahal Batu, Resort Bahal Batu, distrik ke-16 Sumbang Habis Saran. Semoga jemaat baru ini menjadi jemaat yang baik di gereja kita ini dan sudah diperkenalkan pada minggu pagi. Yang ketiga, pertangyangan wilayah. Hari Selasa 4 Juli 2023 pukul 20.00 WIB di wilayah Yerusalem, di rumah Nyonya Simanung Khalid Boru Aritonang, Perum Harapan Jaya, Jalan Krakatau 5, Blok B nomor 12. Di wilayah Kanaan, di rumah Situa RN Silitonga Boru Hasibuan, Perum SBS Jalan Danau Toba 4, Blok B9 nomor 16. Di wilayah Galilea, di rumah Situa K Siregar Boru Panjaitan, Perum Alinda Kencana, Blok E8 nomor 9. Di wilayah Judea, di rumah Degultom Boru Sihombing, Perum Pesona Anggrek, Blok B17 nomor 6. Di wilayah Sion, di rumah D Hutagalung, Boru Hutauruk, Jalan Swadaya 1 nomor 34. Pada hari Rabu 5 Juli 2023 pukul 20.00 WIB di wilayah Bethlehem, di rumah H. Pakpahan Boru Sitanggang di Aula Gereja. Wilayah Hermon, di rumah H. Hutapea Boru Damanik, Perum Titian Kencana, Blok RI 1 nomor 2. Di wilayah Jetun, di rumah M. Siregar Boru Silaban, Jalan Segarawana, RT 9 RW 25. Di wilayah Efrata, di rumah U. Sianipar Boru Sitorus Rawapasong. Di wilayah Nazaret, di rumah Nyonya Situmorang Boru Silalahi, Perum Taman Titian Indah, Blok O1 nomor 1. Yang ketiga, keuangan. Laporan keuangan gereja dapat kita lihat di warta. Saldo kas keuangan gereja per tanggal 2 Juli 2023. Uria Diakoni 154.356.992 rupiah. Pusat 1.598.300 rupiah. Pembangunan dan perawatan 28.829.410 rupiah. Transitoria 2.175.000 rupiah. Sarana jalan dan parkir 28.396.200 rupiah. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan-Nya. Yang keempat, ulang tahun. Jumlah jemaat yang berulang tahun dalam satu minggu ini
sebanyak 30 orang. Parhalado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala kebaikan dan rahmat kasih setia-Mu Tuhan.
yang menyertai kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kami telah menyampaikan lagu pujian hormat ke hadirat-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu kami dapat menerimanya di dalam hati kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu keempat setelah Trinitatis diambil dari kitab Mazmur 89 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan setia berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah yang diucapkan pemazmur, di mana pemazmur dapat merasakan kasih, kesetiaan, dan keadilan yang telah diperbuat Allah di dalam hidupnya. Dia selalu merasakan kebaikan Allah, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Dan dia tidak pernah melupakan bagaimana kebesaran kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia merasakan keadilan di dalam kehidupan pemazmur. Itulah sebabnya tadi dikatakan keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Tahta keadilan Allah yang telah memilih Daud menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Dia seorang gembala, tetapi dia dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin, menjadi pembawa, pemberita kepada bangsa Israel. Sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, mereka bukan karena bangsa yang besar, mereka bukan karena kebaikan bangsa itu sehingga bangsa itu terpilih, tetapi itu adalah karena kasih setia Tuhan di dalam hidup bangsa Israel. Sehingga mereka merasakan ketika Tuhan memilih bangsa Israel di dalam perjalanan, ketika mereka keluar dari Mesir, ketika mereka keluar dibawa dari tengah-tengah bangsa Babel, bangsa itu juga merasakan, sungguh-sungguh merasakan keadilan dan hukum yang diperbuat oleh Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan juga di dalam kehidupan pemazmur yaitu Daud. Bukan karena kegagahannya dia menjadi terpilih sebagai pemimpin di tengah-tengah umat Israel, tetapi itu adalah anugerah dan kasih setia Tuhan. Dan ketika dia melawan Goliat, dia bisa berkemenangan
Itu juga bukan karena kekuatan atau kegagahan daripada Daud untuk melawan Goliat. Tetapi kenapa dia bisa berkemenangan? Karena dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah yang dinyatakan, dibukti nyatakan di dalam hidup pemazmur, sehingga si Nathan menuliskan apa yang dikatakan oleh pemazmur di sini, bahwa di dalam perjalanan hidup itu keadilan Tuhanlah yang terbukti. Ketika mereka merasakan itu, merasakan segala kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam hidup mereka, di situ mereka dapat memproklamirkan bahwa kasih setia Tuhan itu adalah perbuatan Allah sendiri. Perbuatan Allah sendiri kepada bangsanya, kepada umatnya, kepada orang-orang yang percaya, kepada orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga mereka tidak tinggal diam di dalam perjalanan hidup, mereka tetap merasakan segala anugerah kebaikan Tuhan. Mereka memberitahukan kepada orang-orang, sehingga hingga pada saat ini bisa terdengar, bisa kita dengarkan apa pengalaman apa yang telah dihidupi oleh Daud pada waktu itu. Dan di situ dia menyatakan segala kebaikan Tuhan. Segala kebaikan Tuhan itu tidak hanya kepada Daud, tetapi berlangsung segala kebaikan Tuhan itu dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan sampai kepada kita, sampai kepada kehadiran Mesias yang dari Daud lahir seorang juru selamat untuk memberikan keselamatan kepada semua orang. Itulah kesetiaan Allah ketika Tuhan telah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel, kepada Abram, itu tetap dibukti nyatakan di dalam perjalanan hidup bangsa Israel sampai kepada orang Kristen yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya, orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sampai ke sana, sampai kepada kita saat ini, bahwa kasih setia Allah tetap ditunjukkan dan diperlihatkan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan ketika setiap orang yang percaya kepada Tuhan merasakan keadilan dan kesetiaan Allah di dalam perjalanan hidup orang percaya, dikatakan di ayat 16 tadi, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorak ya Tuhan, mereka hidup di dalam cahaya-Cahayamu. Orang yang bersorak-sorai yaitu orang yang berjalan akan kebenaran Allah. Orang yang bersorak-sorai ialah orang yang senantiasa taat dan setia di dalam perjalanan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia akan bersorak-sorai, dia akan merasakan tidak hanya di dunia ini, tetapi kelak nanti sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, sebagai orang yang setia, taat dan percaya kepada Tuhan, kepada mereka telah dijanjikan oleh Allah yaitu kehidupan yang kekal, dan mereka akan berbahagia.
Tidak hanya di dalam sukacita mereka dapat berbahagia, tetapi orang yang percaya, orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dia selalu percaya bahwa di dalam perjalanan hidupnya Tuhan tetap bersama dengan dia. Wajah Tuhan, sinar cahaya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan merekalah yang disebut dengan berbahagia. Merekalah orang-orang yang berbahagia. Merekalah orang-orang yang bersorak-sorai, selalu bersyukur, mengucap syukur di dalam kehidupannya, karena mereka dapat merasakan bimbingan, pertolongan, kasih setia Tuhan menyertai, melindungi di dalam hidupnya, sehingga mereka senantiasa bersyukur dan bersorak-sorai karena nama Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan setiap hari selalu baru, dikatakan tadi. Kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru di dalam kehidupan orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan dikatakan rahmat Tuhan tidak habis-habisnya. Bahwa dikatakan setiap orang percaya selalu mengaku bahwa kasih setia Tuhan itu di sepanjang hidupnya selalu baru di setiap pagi. Dan itulah yang dirasakan oleh si pemazmur, yaitu Daud, di dalam hidupnya. Karena itu dia harus tetap bermegah di dalam hidupnya. Karena dia mengandalkan keadilan dan kesetiaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia tetap bermegah. Dia tidak perlu kecut atau takut di dalam menghadapi perjalanan hidup atau tantangan hidup yang diperhadapkan di dalam hidupnya. Dia tidak perlu kecut, dia tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan tetap bersama dengan dia. Karena Tuhan tetap bersama dengan dia. Dia merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dia bisa bermegah walaupun banyak tantangan, walaupun banyak cobaan, walaupun dia diperhadapkan kepada sesuatu pencobaan-pencobaan, tetapi orang percaya tetap bisa mampu untuk bermegah karena dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Itu sebabnya tadi dikatakan di ayat 17 itu, karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena engkau berkenaan dan tanduk kami meninggi. Jadi tanduk kekuatan Allah. Ketika kita merasakan penyertaan, bimbingan, dan kasih karunia Tuhan menyertai kita, kita bisa berkekuatan dan kita bisa mampu untuk menjalani hari-hari hidup kita. Walaupun hidup kita banyak tantangan, banyak problem hidup, mungkin kita menghadapi sakit, penyakit, penderitaan apapun yang kita hadapi, tetapi karena kita selalu mengandalkan Tuhan, kita tetap berkemenangan. Kita tetap bisa dibebaskan dari segala tantangan pergumulan hidup yang kita hadapi di dalam hidup kita di dunia ini. Kita tidak takut, tetapi kita mempunyai kekuatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menolong, membimbing, dan Tuhan memberikan kasih anugerahnya kepada kita untuk
tetap siap dan berkemenangan di dalam perjalanan hidup yang kita hadapi selama di dunia ini. Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa Tuhan itu adil dan Tuhan itu setia. Tidak pernah Dia meninggalkan orang-orang yang setia juga kepadanya. Maka topik minggu ini untuk mengingatkan kita, hiduplah di dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Hiduplah di dalam keadilan dan kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Andalkanlah Tuhan, setialah, taatlah kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kuasa untuk memenangkan kita di dalam segala pergumulan hidup yang kita hadapi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang adil dan setia taat di sepanjang kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Ajari kami Tuhan, dan kami juga senantiasa setia dan taat kepada firman. Kami tetap dengar-dengaran akan ajaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami berjalan di jalan kebenaran-Mu. Kami menjadi anak-anak terkasih di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Ya Tuhan, kuatkan iman kami masing-masing. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur di sepanjang kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, biarlah Engkau tetap menyertai kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan, sehingga kami dapat berkemenangan di dalam hidup ini. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang berkumpul pada sore hari ini. Berikanlah sukacita yang daripada-Mu kepada kami masing-masing. Lindungi kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Berikan Tuhan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini. Di dalam satu minggu ini Tuhan, ajari mereka untuk bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuntun mereka di dalam perjalanan hidupnya, supaya mereka juga tetap setia dan taat kepadamu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah sakit ataupun dirawat di rumah untuk pemulihan. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Kiranya berkati seluruh jemaat-Mu yang sakit saat ini, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Lindungi mereka ya Tuhan, berkati segala obat yang mereka konsumsi. Dan kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang berduka, berikanlah penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Sertai mereka ya Tuhan, pimpin kami, lindungi kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tetap hidup di jalan kebenaran-Mu. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, kiranya Engkau mendengarkan doa permohonan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di surga. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakan hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita dengan damai sejahtera. Kami Perhalado HKBP Harapan Jaya yang melayani di ibadah sore hari ini, juga pemain musik, multimedia, juga song leader, mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.